Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Safitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesi RSUP Sanglah Universitas Udayana. Kali ini akan membawakan materi tentang penggunaan opioid pada manajemen nyeri. Pertama-tama, untuk nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, berhubungan dengan kerusakan jaringan yang bersifat aktual maupun potensial. Di mana nyeri ini dia akan mempengaruhi kebutuhan maupun kemampuan bertahan hidup. Di mana awalnya kita akan melindungi diri dengan menjauhi ancaman. Untuk nyeri tersebut dibagi dari yang aktual dan potensial. Di mana untuk aktual dia ada nyeri akut seperti nyeri patofisiologis dan nyeri kronik seperti nyeri patologis. Dan juga nyeri potensial di mana ketika ada potensi untuk kerusakan jaringan, maka kita mengalami nyeri untuk menghindari rangsangan tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan jaringan yang lebih jauh. Untuk proses nyeri, dia itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, transduksi yang terjadi di jaringan, yaitu lalu transmisi. Dari jaringan dia akan dari serat-serat saraf orde pertama afare nyeri itu dia akan ke medula spinalis, di mana dia ditransmisi ke medula spinalis, ke dorsal horn dari medula spinalis, lalu dia akan ke otak, yaitu melalui jaras ascendens spinothalamic tract, dan juga di otak dia akan mengalami persepsi nyeri, dan juga ada modulasi. Itu pada saat descendant dia ada inhibitory system dari nyeri itu. Untuk reseptor yang bekerja itu dia masing-masing tahap itu ada reseptor lain yang bekerja, namun di keempat tahap tersebut ada reseptor opioid yang bekerja. Ini merupakan mekanisme dari kerja opioid di sistem saraf pusat. Jadi contohnya seperti morfin, dia itu kan dia akan berikatan dengan reseptor mu yang ada di otak. Dia itu merupakan reseptor nyeri, sehingga nanti dia akan mengaktifasi dari GABA. GABA itu akan dilepaskan dan diterima lagi oleh reseptor di sel tetangganya, sehingga dia akan memicu dari pelepasan dopamin. Nah, ini adalah mengapa penggunaan opioid dapat memicu perasaan euforia pada penggunanya. Lalu untuk nyeri sendiri, bagaimana sih opioid dia bisa menginhibisi nyeri? Nah, dia itu bekerjanya di pre dan post sinaps. Dia itu inhibisinya itu secara umum dia terjadi di dorsalis horn, medula spinalis. Jadi dia itu kerjanya di pre dan post sinaps. Di presinaps dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di situ dan dia menghambat influx atau masuknya kalsium dari luar sel ke dalam sel presinaps. Lalu di presinaps itu kan dia ada vesikel yang mengandung glutamat. Karena influx kalsiumnya itu, vesikel yang berisi glutamat itu dia tidak terbuka maupun terpecah. Jadi glutamatnya tidak masuk ke celah sinaps. Selanjutnya, glutamat itu kan harusnya diterima di postsinaps. Namun di postsinaps dia juga ada reseptor opioid. Jadi di postsinaps itu dia akan mengeluarkan atau reflux dari kalium. Jadi dia akan terjadi hiperpolarisasi pada membran postsinaps. Di postsinaps itu makanya dia tidak dapat menerima glutamat yang sudah sedikit keluar dari presinaps, sehingga dari terhambatnya proses eksitasi ini, nyeri tidak akan tersalurkan. Lalu kita kembali ke opioid. Di mana opioid itu dia kan zat alami yang dari tanaman Papaver somniferum atau poppy. Dia itu nama zatnya itu ada cannabinoid, opioid, kokain maupun barbiturat. Nah, dia itu ada banyak jenisnya, terutama opioid ya. Opioid itu dia ada turunannya yaitu opiat,
opium semisintetik, yang sintetik full, dan endogenous opioid, yaitu yang berupa natural peptide. Untuk golongan opium sendiri yang paling sering digunakan ada morfin, kodein, dan thebain. Semisintetik ada oksikodon, hidrokodon. Untuk ada juga yang agonisnya ataupun antagonisnya itu nalbuphine. Namun yang paling sering digunakan untuk obat antagonisnya itu naloxone. Lalu untuk sintetiknya contohnya seperti fentanyl, sufentanil, dan golongan diphenylpropilamin itu biasanya digunakan metadon, propoxifen, dan dextromethorphan. Lalu ada analgesiknya juga yaitu tramadol. Dan untuk yang endogenusnya itu yang dihasilkan secara natural itu ada endorfin, enkefalin, dan dinorfin. Selanjutnya reseptor opioid. Nah, opioid itu dia punya banyak reseptor di tubuh. Namun klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama itu mu, ada mu 1, 2, dan 3. Dia itu biasanya ada di otak, di spinal cord, dan GI tract. Lalu selanjutnya ada reseptor delta. Dia itu fully ada di otak, terutama di amigdala dan nucleus pontine, bulbus olfactorius, dan cortex. Lalu untuk reseptor kappa, dia ada di otak, di hipotalamus, dan ada di spinal cord. Dan juga ada reseptor nociceptin, dan juga bekerjanya di otak, korteks, amigdala, hipokampus, dan di hipotalamus. Lalu efek-efeknya itu, efek si mioreseptor itu dia dapat menimbulkan analgesia, bradikardia, depresi nafas, efek euforia, sedasi, peningkatan rilis dari prolaktin, dia dapat dan dapat menginhibisi dari gerakan peristaltis karena kan dia juga bekerja di gastrointestinal tract. Untuk kappa reseptor, dia itu tidak ada efek ke kardiovaskular, jadi dia tidak menimbulkan bradikardi, dan dia tidak ada efek dari peristaltic motion, jadi dia ada kemungkinan dapat terjadi reflux dari isi cairan perut. Dia juga memiliki abuse potential rendah karena dia tidak ada efek euforia di central nervous system. Lalu pada reseptor delta, dia itu hanya menurunkan nyeri di supraspinal dan spinal. Dia tidak ada kerja di bagian otak yang mempengaruhi kesadaran maupun kognitif pasien. Namun dari ketiganya, terutama mu dan kappa itu dia menimbulkan miosis, jadi dapat dikenali dengan cepat ketika pasien-pasien menggunakan mu maupun kappa. Lalu untuk farmakodinamik dan cara kerjanya dia pada sistem tubuh, pada sistem saraf pusat kebanyakan menimbulkan efek analgesia pada spinal dan supraspinal, menurunkan cerebral blood flow dan intracranial pressure, menimbulkan efek sedasi, euforia maupun halusinasi, menurunkan juga ambang kejang karena kan dia menurunkan eksitasi tadi. Untuk toleransi, dia juga dapat menimbulkan toleransi, dependence, dan withdrawal. Untuk respirasi, dia karena dia mempengaruhi medula spinalis secara langsung, dia dapat menurunkan respon ventilasi dan juga menekan refleks batuk. Dia juga pada agen seperti meperidin, dia memiliki sifat antihistamin. Namun pada morfin, dia itu dapat menimbulkan pengeluaran dari histamin, jadi dapat menimbulkan bronkospasme. Pada kardiovaskular, dia dapat menimbulkan bradikardi. Namun pada meperidin, dia meningkatkan karena dia efeknya seperti atrofin. Pada GI tract, dia akan menurunkan gerak peristaltik. Dan pada morfin terutama dapat menimbulkan spasme dari sphincter Oddi di lambung. Pada urogenital, kebanyakan refleksnya itu relaksasi dari sphincter area renal. Dan pada morfin dia
ada spasme dari ureter dan kantung kemih. Pada muskuloskeletal, terutama penggunaan fentanyl dapat terjadi rigiditas dari dinding toraks, jadi dapat mengganggu ventilasi pasien. Lalu pada pasien-pasien hamil, dia tidak dengan hati-hati digunakan karena dia dapat menembus blood placenta barrier sehingga pada pasien-pasien yang digunakan pemberian opioid, bayinya nanti akan mengalami sleepy baby atau bayinya tidak langsung menangis atau tidak langsung bernafas. Untuk sistem endokrin itu dia dapat menekan sistem imun karena dia menyebabkan apoptosis limfosit dan menyebabkan infertilitas karena menurunkan ACTH, LH, dan FSH. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya itu tergantung dari rute pemberiannya. Lalu juga pada high first pass metabolismenya atau kecepatan metabolismenya itu dia tinggi pada morfin, namun rendah pada kodein dan oksikodon. Untuk metabolismenya dia itu lewat lipid. Semakin tinggi kelurutannya maka dia onsetnya akan lebih cepat. Lalu selanjutnya metabolismenya itu dia lewat liver oleh sitokrom P450 dan pada meperidin dia akan dimetabolisme menjadi norpeptidin. Untuk ekskresinya dia melalui ginjal. Jadi para pasien-pasien yang ada gangguan fungsi ginjal harus diwaspadai. Terutama pada pemberian jangka waktu lama, dia dapat menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Ini merupakan onset, durasi, dan half-life dari masing-masing agen opioid dan dari intravenous maupun PO. Untuk penanganan nyerinya, pertama-tama kita harus melihat perbedaannya, yaitu pada chronic pain digunakan World Health Organization step ladder, di mana pertama-tama digunakan non-opioid seperti ibuprofen, NSAID, paracetamol maupun acetaminophen. Lalu dapat digunakan adjuvan juga seperti antidepresan, antikonvulsan, relaksan maupun kortikosteroid lainnya. Lalu ketika nyerinya itu persisten maupun tambah meningkat, maka baru diganti golongan weak opioid maupun non-opioid disertai adjuvan. Lalu selanjutnya ketika nyerinya sangat berat maupun pada yang step ladder 2 itu tidak membaik, maka diberikan opioid yang golongan berat, golongan keras, seperti morfin, fentanyl, oksikodon. Lalu dosisnya itu dititrasi hingga kontrol nyerinya yang adekuat itu dicapai. Lalu untuk acute pain ini sedikit berbeda karena digunakan guideline dari World Federation of Societies of Anesthesiologists, di mana dia berbanding terbalik dengan WHO tadi, di mana pertama-tama diberikan itu pada nyeri akut itu parenteral opioid. Jadi dia dari opioid baru turun ke non-opioid. Dan dosisnya dititrasi mengikuti pengurangan nyeri yang terjadi pada pasien. Lalu untuk evaluasi nyeri, ini penting kita lakukan terutama dalam mentitrasi dosis dari pemberian opioid. Untuk nyeri ringan, yaitu dibilangnya hilang timbul. Dan saat aktivitas harian itu masih bisa dilakukan. Untuk yang sedang, dia itu terus-menerus namun hilang saat tidur. Dia hanya mengganggu aktivitas sehari-hari pasien. Untuk nyeri berat, dia itu dirasakan sepanjang waktu dan terus-menerus sehingga mengganggu siklus dari tidur pasien. Selanjutnya, dapat juga dilakukan unidimensional measuring dari nyeri. Dia itu dinilai hanya intensitas dari nyerinya.
terutama pada pasien-pasien nyeri akut, dan untuk kita evaluasi terapi dari pasien. Bisa digunakan visual analog scale, dari pasien ditanyakan dari 0 sampai 10, 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri terburuk, kira-kira angkanya berapa. Lalu yang kedua itu bisa digunakan Wong-Baker Faces, yaitu dengan gambaran muka. Lalu untuk multidimensional measurement itu selain intensitas nyerinya, dihitung juga atau dinilai juga karakteristik, dampak maupun aspek sensoris dari nyeri. Biasanya digunakan untuk pasien nyeri akut. Untuk penggunaannya dapat paling aman itu digunakan patient control analgesia, karena dia dapat menjaga minimum effective analgesic concentration, sehingga ketika pasiennya nyeri, dia bisa langsung mengadministrasikan opioidnya sendiri tanpa harus menunggu operator. Dan juga dapat digunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Pada pemberian PCA ini juga harus diperhatikan terutama around the clock dosing dan juga rescue doses. Jadi harus disetting pasien-pasien yang sering menekan itu dia dapat menekan berapa kali dan berapa banyak dosisnya sekali dilakukan penekanan, agar tidak terjadi over medication. Dan juga ketika pasien mengalami breakthrough pain atau nyeri yang tetap terjadi sangat parah tiba-tiba walaupun dengan opioid maintenance, pasien dapat memberikan rescue dose. Ini merupakan dosis intravena dari agen-agen opioid yang dapat diberikan ke pasien. Dapat diberikan dosis continuous atau maintenance dan juga dosis intermittent untuk rescue. Untuk tapering off-nya dari IV ke oral, dia itu dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang menjadi nyeri sedang. Dan juga diturunkan itu jika pasien sudah digunakan lebih dari 5 hari untuk mengurangi withdrawal effect. Nah, oral opioid ini dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate, jadi dilakukannya bersamaan. Lalu selama transisi ini penting untuk dilakukan observasi dan penyesuaian dosis. Untuk dosis oralnya seperti ini. Setelah konversi dari dosis intravena ke per oral, lalu kita timbangkan untuk menurunkan dosis per oralnya menjadi 20 hingga 30%-nya. Karena konversinya itu hanya perkiraan, maka perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis sesuai dari kondisi pasien. Lalu untuk manajemennya, pada pasien-pasien yang mengalami overdosis, yang pertama kita lihat adalah tanda-tanda overdosis opioid. Yang pertama jika terjadi hipoventilasi, agitasi, malignansi, aritmia yang persisten, maupun pupilomiosis. Lalu pertama-tama kita lakukan pemberian nafas dengan ambu-bag atau bag mask dan pemberian naloxone intravena sebanyak 0,04 mg. Lalu setelah 2-3 menit pemberian naloxone kita reassess lagi. Ketika masih persisten diberikan lagi naloxone dengan dosis yang sama. Lalu dievaluasi setiap 2-3 menit. Untuk yang ketiga, dosis naloxone 2 kali lipatkan menjadi 0,08 mg intravena. Lalu hal tersebut diulang hingga klinik pasien membaik dengan maksimum dosis 2 mg. Ketika respon adekuat sudah dicapai, maka pasien harus diobservasi sebanyak 90 menit. Jika dia tidak membaik, maka lakukan ETT dan juga transfer ke ICU. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan tentang opioid dan penggunaannya pada manajemen nyeri. Saya ucapkan terima kasih dan ucapkan juga mantra Panganjali Umat. Om Santi 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 Om.